Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Tante Lucy dan teman-teman. Ya, hai. Oh, boleh dibuka ya, open kameranya yang udah mandi, yang udah ganteng, yang udah cakep, cantik. Sambil nunggu teman-teman yang lain join. Ini masih 19.03 ya? Ya. Kita ini dulu ya, karena ini kan pertemuan terakhir. Kita pendalaman Imam Prapaskah. Kita mau tanya-tanya dulu dong ini sekalian yang belum kenal sama bilang selama 5 kali pertemuan ini feedback dari kalian gimana sih kesan ikut pendalaman iman. Boleh dong, siapa yang mau cerita, siapa yang mau sharing-sharing dulu. Sama dibuka ya kameranya. Sekalian ambil kopi, sama ambil teh juga boleh. Oke, ambil cemilannya. Ini udah di-record sama Kak Paulin ya. Tuh. Kak Ayu dulu. Kak Ayu mau sapa-sapa. Dibuka Kak Ayu mic-nya. Belum dibuka. Oh, kata Ayu belum mandi kakak nggak bisa. Ya udah mandi dulu deh. Ini nih Bonar udah senyum-senyum nih. Udah wangi, udah makan malam belum? Ya dibuka mic-nya. Udah Kak. Gimana nih? Udah berapa kali Bonar ikut pendalaman iman? Kesan-kesannya gimana? Kalau pendalaman iman biasanya ngikutin di gereja, biasanya itu ya tenang gitu Kak. Bisa menambah iman, ada banyak pengalaman yang sering-sering dari teman-teman Kak. Mantap. Udah siap belum nyambut Paskah minggu depan? Siap Kak. Oke, mantap. Yuk, mau dong denger suara yang lain dulu. Gitu ya. Ya, mantap, benar. Ini, Valen. Ini petugas-petugas cici kita hari ini. Valen, Agnes, Lita, Valen juga ya? Ayo, gimana pesan-pesannya? Belum dibuka. Gitu. Halo C. Hai. Ya C, apa namanya? Memang benar-benar asik sih, dan juga saya tuh seneng kalau bisa ikut kegiatan kayak gini karena daripada gabut mending diisi hal positif nggak sih? Nah gitu. Sama untuk Paskah minggu depan, sangat-sangat menantikannya saya, sangat sih. Mantap. Udah ngaku dosa belum, Valen? Aku dosa gimana nih? Ikut ke ini nggak, ke gereja? Udah buka kan ya? Bisa bertobat. Oh iya udah dibuka. Ya udah dibuka C. Wah, belum nih kelihatannya Belum. nih. Nanti Belum. ya, siapin lagi ya. Atau nggak ikut ini absolusi umum yang streaming di YouTube nanti ya. Oke. Oke, mantap Valen. Nah, Thank you. Yang lainnya, tadi udah ada yang buka kamera. Oh, jangan malu-malu. Ini dong temenin kita yang buka kamera. Siapa yuk. Benar ya, thank you. Mau dong, Diki Anggiat. Boleh gak dengar suaranya? Halo, selamat malam teman-teman. malam Kak. Aku Diki dari Bandung, SSP Santo Petrus Bandung. Mantap. Diki, berarti dia pertama kali ya? Atau minggu lalu udah ikut kamu? Gimana? Minggu lalu kita ada pendalaman iman di situ gak ya? Kayaknya ikut deh yang minggu lalu. Oh ya. Gimana kesan-kesan walaupun baru 2 kali ikut pendalaman iman kita? Gimana? Pesan-pesan ikut pendalaman iman SSW Surabaya. Dipertahankan sih, menurut aku suatu suatu program mungkin yang harus dipertahankan, karena dari sini kita bukan cuman berkumpul saling mengenal juga ya, kita bertumbuh juga dalam iman gitu sih. Mantap. Ditunggu ya acara kita bareng SSW Surabaya sama Bandung. Nanti oh iya. Ya udah kolaps lah kapan-kapan, kita
bulan depan bakalan ada ini sih kegiatan sama Jakarta, nanti menyusul ya sama Surabayanya gitu. Nanti kalau kita ada kegiatan Bandung nanti aku infoin deh gitu, tapi harus ikut. Wah, harus ya. Ada Yoi. ini nggak minimum yang ikut pesertanya? Nanti kan bulan depan itu kita sama Jakarta doang, nanti kita programin lah, gampang lah. Oke, Yoi. ditunggu gaskan. Yoi. Oke, Sip. keren Thank banget ya, Nese. Ini baru mungkin Bandung, Jakarta, Surabaya. Nanti habis itu kita bisa lebih banyak lagi ya yang di tempat-tempat kota-kota lain. Oke, thank you Diki. Kita menunggu kabar baiknya. Oke. Ya, teman-teman, satu lagi dong sebelum kita ini. Iya, suara. Satu lagi dong, siapa ya? Ini deh, Kak Paulina yang selama ini udah 5 kali pertemuan jadi tim operator kita, setia menemani. Boleh dong dibuka mic-nya? Gimana kesan-pesan ngikut 5-5-nya? Ini ada ya, Kak Paulina. Ya, sayang sekali guys. Penonton kecewa. Nggak ada. Kita dapat tamu istimewa nih. Malam Suster Miriam. Selamat malam, Suster. Selamat malam semua. Ya, bagaimana kabar, Suster? Sehat. Puji Tuhan. Kita ini kebetulan dari SSP Surabaya, ada juga teman dari SSP Bandung, Suster. Jadi ramai hari ini. Oke deh, kalau gitu Suster yuk, ya. Oke. Udah jam 40 ya. Nah, aku jamnya berubah. Nguranginnya Suster. Ya, 19.40. 19.40 ya. Aku 19.40. lebih 3 menit 3 detik. Oh ya. Oke. Kita ngumpul, thank you Tante. Kalau gitu kita boleh ya langsung kita mulai aja pendalaman iman kita terakhir yang kelima sebelum kita Paskah 2022 minggu depan. Teman-teman yang belum ambil snack atau mau ambil minum boleh ambil, terus open kamera, buka mic-nya, terus dipersilakan. Hari ini petugasnya dari teman-teman SLDM dan teman-teman Stanislaus. Di sini ada Bonar, ada Valen, ada Agnes, ada Lina, ada Arita. Oke. Silakan waktu dan tempat dipersilahkan, dan Kak Paulin boleh share screen-nya. Thank you. Ya, selamat malam teman-teman semua. Marilah sekarang kita hening sejenak dan memantapkan hati untuk bersama-sama mengikuti pendalaman iman dengan tema Go for Mission. Pendalaman iman kali ini pertama akan dibuka dengan lagu pembukaan, dilanjutkan dengan pengantar dan doa pembukaan. Kemudian kita juga akan belajar dari ajaran gereja dan dari pengalaman, kemudian akan diteguhkan dan aksi, kemudian akan ditutup dengan doa penutup dan lagu penutup. Sekarang kita mulai dari lagu pembukaan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Teman-teman muda yang terkasih, tak terasa kita sudah memasuki pertemuan terakhir dari rangkaian masa Prapaskah ini. Dalam pertemuan pertama hingga pertemuan keempat, secara bertahap kita semua belajar mengenal dan menghayati Ekaristi. Kalau teman-teman ingat, Romo selalu memberikan berkat serta perutusan di akhir perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, Ekaristi juga disebut dengan misa, karena kita semua diutus untuk mewujudkan buah-buah Ekaristi atau ekonomi atau komuni tersebut. Nah, sekarang kita diajak untuk merenungkan kembali apakah saya sebagai orang muda Katolik setelah mengikuti perayaan Ekaristi telah membawa misi tentang buah-buah Ekaristi di dalam kehidupan sehari-hari saya. Pada pertemuan terakhir ini, tema yang akan kita renungkan adalah Go for Mission, yaitu OMK diajak untuk pergi keluar kembali untuk bermisi.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas rahmat perjumpaan bersama teman-teman muda di kesempatan kali ini. Kami mohon bimbinglah kami agar dapat berdinamika dan belajar bersama-sama mengenai misimu di pertemuan ini. Ajarilah kami juga untuk mengenal buah-buah komuni agar kami dapat bersatu denganmu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai belajar dari ajaran gereja. Katekismus Gereja Katolik atau KGK, ringkasan dari KGK 1391 sampai 1998. Buah-buah komuni ada sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memperdalam persatuan kita dengan Kristus. Yang kedua, memperbaharui rahmat baptisan yang sudah diterima. Yang ketiga, memisahkan kita dari dosa. Yang keempat, mempersatukan dengan gereja. Dan yang kelima, mewajibkan kita terhadap kaum miskin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Teman-teman muda sekalian, setelah ini kita akan belajar bersama-sama dari kisah Beato Carlo Acutis. Beato Carlo Acutis lahir pada 3 Mei 1991 di London, Inggris. Ia wafat pada 12 Oktober 2006 saat umur 15 tahun di Milan, Italia. Beato Carlo Acutis merupakan seorang remaja Katolik Roma, Italia. Ia dikenal karena mendokumentasikan mujizat-mujizat Ekaristi di seluruh dunia. Ia mengkatalogkan mereka semua pada sebuah situs website yang dibuat oleh dirinya sendiri pada berbulan-bulan sebelum ia meninggal akibat penyakit yang dideritanya, yaitu leukemia. Ia disebut menjadi milenial pertama yang dibeatifikasi. Untuk cerita lebih lanjutnya tentang Beato Carlo Acutis, yuk kita simak bersama-sama video di bawah ini. Halo OMK Indonesia, selamat datang di OMK Net. Nah, kali ini aku mau kasih info menarik nih dari luar negeri. Pada tanggal 10 Oktober ini nih, Gereja Katolik punya Beato yang baru. Beato ini dari kalangan OMK loh. Ya, orang tersebut adalah Carlo Acutis. Seorang pria yang jika masih hidup mungkin seumuran kita. Mas Carlo lahir pada tahun 1991. Dia besar di Milan. Dia sangat pintar dan menyukai komputer. Dan dia tanpa henti ingin tahu tentang mukjizat Ekaristi. Mas Carlo meninggal karena leukemia pada tahun 2006 ketika dia baru berusia 16 tahun. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari mamanya Carlo, Antonia, yang dikutip dari podcast Catholic News Agency. Selamat mendengarkan. Carlo mulai mengucapkan kata pertama pada umur 3 bulan. Umur 5 bulan Carlo bisa berbicara. Mama, di mana kamu mama? Sejak ia masih kecil, dia sangat murah hati dan sangat terbuka kepada orang-orang. Dia menyapa semua orang ketika kami berada di jalan. Dia sangat terbuka. Tetapi, apa yang membuatnya berbeda, meskipun usianya masih sangat muda, adalah imannya yang dalam.
Sejak dia berusia 3 atau 4 tahun, dia yakin bahwa minat besar di dalam Kristus dan di dalam Santa Perawan Maria adalah ketika kami biasa pergi berjalan-jalan di luar dan dia ingin masuk ke dalam gereja untuk menyapa Yesus dan sebagainya, untuk memberi ciuman ke salib. Antonia juga ingat Carlo memetik bunga untuk ditempatkan di hadapan Perawan Maria. Jadi itu benar-benar sangat istimewa. Antonia mengatakan dia tidak yakin apa atau siapa yang awalnya menginspirasi cinta Carlo untuk Yesus. Carlo pernah memiliki pengasuh dari Polandia yang beragama Katolik. Pengasuh itu kadang-kadang akan membacakan Alkitab kepada Carlo, atau dia akan membacakan cerita tentang orang kudus kepadanya. Satu hal yang pasti adalah Carlo tidak terinspirasi oleh orang tuanya sejak awal. Saya bukan model ibu Katolik. Baik Antonia dan suaminya dibesarkan di Katolik, tetapi untuk Antonia, iman selalu lebih ke budaya daripada pribadi. Antonia meminta nasihat temannya, seorang Katolik yang setia. Teman itu mengenalkan Antonia dengan seorang pastor yang mendorongnya untuk mulai belajar iman Katolik, sehingga dia mendaftar di program teologi lokal. Jadi, sedikit demi sedikit, saya mulai lebih dekat ke gereja. Saya mulai pergi lagi ke misa, dan ini sebenarnya karena Carlo. Bagi saya, Carlo adalah semacam penyelamat kecil. Beberapa tahun kemudian, seorang pastor yang ditemui Antonia selama studinya memintanya untuk menjadi sukarelawan sebagai katekis muda di parokinya di Milan. Antonia setuju dengan syarat bahwa dia dapat membawa Carlo putranya yang berusia 6 tahun karena dia tidak ingin meninggalkannya di rumah sendirian. Pastor itu bertemu dengan Carlo dan memutuskan bahwa Carlo siap untuk melakukan komuni pertamanya pada usia 7 tahun. Setelah menerima komuni pertamanya, Carlo menjadi lebih berbakti kepada Yesus. Sejak saat itu tidak pernah melewatkan setiap hari untuk naik bus sebelum atau sesudah misa. Dan ketika Antonia mengatakan Carlo tidak pernah melewatkan misa harian, dia tidak bercanda. Keluarga mereka sering berpergian dan dia mengatakan Carlo akan selalu menemukan gereja Katolik yang dekat dengan hotel untuk pergi misa harian. Yesus adalah pusat dari kesehariannya. Antonia berkata, Carlo adalah anak yang sangat bahagia, yang terkenal dan disukai di komunitas mereka. Para biarawan dan biarawati biasa menghentikan Antonia dari waktu ke waktu dan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan pasti memiliki rencana khusus untuk Carlo. Karena Carlo memiliki Yesus di dalam hatinya yang murni, Carlo benar-benar menyentuh hati orang-orang. Para Yesuit yang mengelola sekolah Carlo akan memberitahu Antonia betapa Carlo mengesankan mereka. Sekolah Yesuit terkadang sangat, Anda tahu, kompetitif sejak lama. Anda tahu semua siswa selalu ingin memiliki catatan tertinggi, dan bukan itu yang saya inginkan kepada Carlo atau dinamika ini. Ketika semua orang mencintainya dan semua orang tidak ada yang cemburu kepadanya. Teman kelas Carlo pasti akan punya alasan untuk cemburu kepadanya. Dia sangat pintar di usianya dan memiliki bakat khusus untuk komputer. Antonia ingat dia membeli buku tingkat universitas untuk Carlo tentang pemrograman komputer ketika Carlo baru berusia 8 atau 9 tahun. Dan dia biasa membaca program C++ sendiri dan digunakan untuk membuat program. Maksud saya, karena tidak ada yang mengajarinya. Antonia ingat Carlo berpura-pura menjadi ilmuwan komputer dan saat ia tumbuh, ia mulai bereksperimen dengan kamera dan editing video. Dia merekam video dari hewan peliharaan keluarga mereka, 2 anjing dan 2 kucing. Carlo bahkan belajar sendiri cara mengedit dan membuat animasi 3D-nya sendiri dan
dia bahkan membuat sebuah blog. Saya pikir itu adalah anugerah Tuhan. Dia juga anak normal yang biasa bermain dengan PlayStation. Dia bermain sekali seminggu hanya selama 1 jam. Karena dia tidak bekerja menjadi budak dari games. Dan melihat bahwa dia ingin bebas. Ketika Carlo berusia 11 tahun, dia menerima sakramen Krisma. Dan segera setelah itu, dia mulai membantu kelas katekismus untuk anak-anak lain di parokinya. Tetapi Carlo menyadari sesuatu yang sangat mengganggunya. Dia menemukan bahwa sebagian besar anak yang dia tangani tidak memahami misa karena mereka tidak pernah pergi misa. Carlo sangat kagum tentang misa. Baginya, ini adalah hal terpenting. Carlo menekankan kepada dirinya sendiri untuk tidak pernah melewatkan misa dan adorasi harian. Anda tahu, ketika Anda pergi ke konser rock, Anda akan melihat ribuan orang. Atau pertandingan sepak bola, atau handphone baru yang dirilis, akan ada antrian di depan toko. Tetapi saya tidak melihat antrian orang-orang ini di depan tabernakel. Sehingga Anda menyadari bahwa orang-orang tidak memahami pentingnya Yesus dalam Ekaristi Kudus yang biasa dia katakan ketika 2000 tahun yang lalu. Para rasul dekat dengan Yesus dan mereka bisa menyentuhnya, mereka juga bisa melihatnya. Tetapi Carlo mengatakan bahwa kita lebih beruntung daripada rasul yang hidup 2000 tahun yang lalu bersama Yesus. Karena kita dapat menemukan Yesus ketika kita berada di rumah kita. Di gereja kita dapat menemukan Yesus benar-benar hadir dalam jiwa dan keilahiannya. Dan ketika kita menerima Yesus dalam Ekaristi, kita akan menerima sumber cinta kasih dan kita dapat lebih mengasihi. Carlo mengucapkan, Ekaristi adalah jalan saya ke surga. Carlo bertanya-tanya, bagaimana dia dapat membantu orang menyadari pentingnya Ekaristi dan menjadi mencintai Ekaristi seperti yang dia lakukan. Kemudian dia menggunakan keterampilan pemrograman komputernya untuk bekerja dan membuat situs web yang mendokumentasikan mukjizat Ekaristi di seluruh dunia, yang situs webnya masih ada hingga sekarang. Dan itu adalah inspirasi mukjizat Ekaristi yang terus berkeliling di dunia. Karena Antonia ingin semua orang untuk mencintai Yesus dan memahami pentingnya sakramen. Ketika Carlo berusia 15 tahun, dia jatuh sakit dan semua orang berasumsi itu hanya flu. Teman sekelasnya semua sakit karena flu, sehingga semua orang berpikir bahwa dia juga terkena flu biasa. Tetapi kemudian Carlo semakin sakit. Orang tuanya membawanya ke dokter, dan Carlo didiagnosis menderita leukemia. Antonia berkata bahwa leukemia itu tersembunyi. Dokter berkata mereka tidak bisa mengujinya dalam beberapa jam. Carlo sangat kesakitan, tetapi Carlo tidak pernah goyah dalam kebaikannya atau dalam keyakinannya. Dia menerima dengan senyuman. Dia berkata kepada aku, Mama, dari sini aku ingin keluar dari hidup. Aku mati bahagia karena aku tidak pernah melakukan sesuatu yang akan membuat sedih Yesus. Mama, ada orang yang lebih menderita dariku. Selalu dengan senyuman, tidak pernah mengeluh. Carlo meninggal dalam seminggu. Kematian seorang anak adalah hal yang mengerikan, terutama anak tunggal. Tetapi Antonia merasakan bahwa Yesus sedang mempersiapkan sesuatu untuk dirinya dan suaminya dari kehilangan yang besar ini. Dan Yesus sedikit mempersiapkan juga untuk saya dan suami saya. Karena tentu saja kita semakin dekat dengan iman, lebih dekat kehidupan sakramental, dan kita mempersiapkan diri kita saat ini untuk kepergian Carlo. Dan tanpa iman, saya tidak tahu bagaimana kami bisa menerima kematian anak tunggal kami. Antonia ingat bahwa pemakaman Carlo begitu penuh dengan orang. Mereka harus berdiri di luar gereja.
keluarga Carlo, teman-teman sekelasnya, imam lokal dan biarawati, dan bahkan orang miskin dan tunawisma yang sering dibawakan makanan dan selimut oleh Carlo bersama ibunya, semua berkumpul di pemakaman Carlo. Devosi kepada Carlo menyebar dengan cepat setelah kematiannya. Carlo ketika dia meninggal, ketika dia dioperasi, orang-orang yang mengenalnya langsung mendoakannya. Antonia mulai menerima laporan yang tak terhitung jumlahnya dari orang-orang yang mengatakan bahwa Carlo mengubah hidup mereka melalui kesaksiannya terhadap iman. Antonia mengatakan bahwa bahkan tetangga sebelah mereka pindah ke Katolik karena persahabatan Carlo dan teladannya. Kita benar-benar melihat bagaimana Tuhan telah merancang atas Carlo selama hidupnya. Jadi saya dan suami saya memiliki pemikiran bahwa mungkin dia akan menjadi seorang imam. Alih-alih putranya, Carlo dapat dinobatkan sebagai santo. Keuskupan Milan membuka kasus untuk Carlo menjadi santo 5 tahun setelah kematiannya. Ini berarti penyelidikan penuh terhadap kehidupan Carlo. Mereka mewawancarai lebih dari 300 saksi yang mengenal Carlo dan berbicara tentang kekudusannya. Semuanya diberkati. Maksud saya, hidupnya seperti kristal yang Anda tahu itu murni, dan kemurnian Carlo benar-benar luar biasa. Keuskupan menutup proses tersebut, dan Carlo diangkat menjadi servant of God. Dan semua dokumentasi tentang Carlo dan hidupnya dibawa ke Roma, di mana Vatikan memulai penyelidikan apakah Carlo menjalani kehidupan kudus atau tidak. Paus Fransiskus menyatakan Carlo adalah orang yang terhormat pada 6 Juli tahun 2018. Hari ini Carlo dibeatifikasi. Dia akan membutuhkan satu lagi mukjizat yang disetujui oleh Vatikan sebelum dia dapat secara resmi dinyatakan sebagai santo. Antonia berharap untuk dapat menjadi saksi tersebut dalam hidupnya. Saya berharap sebelum saya mati dalam waktu yang tidak akan begitu jauh. Saya bertanya kepada Antonia, bagaimana rasanya membesarkan seorang anak yang suatu hari bisa secara resmi bernama santo di gereja. Sebenarnya aneh bagi saya dan suami saya karena kemurnian Carlo. Kemurahan hati yang tidak pernah saya katakan begitu besar dan menyenangkan. 4 tahun setelah kematian Carlo, Antonia melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Dan dia menganggap si kembar itu mukjizat. Saya kira itu adalah anugerah Carlo, karena saya sudah berusia 44 tahun dan tanggal melahirkan adalah tanggal kematian Carlo. Dan meskipun Antonia mencintai anak-anaknya, dia akan mengakui bahwa mereka terkadang membantu dia menyadari betapa istimewanya Carlo. Kadang-kadang saya harus mengatakan, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Saya perhatikan perbedaan besar antara Carlo dan The Twins. Yang saya maksud adalah, anak-anak itu baik karena mereka berdoa rosario setiap hari. Mereka pergi ke misa karena saya tentu saja mencontohkan dari Carlo. Tapi mereka tidak seperti Carlo. Itu benar-benar perbedaan yang sangat-sangat besar. Carlo telah menjadi pelindung bagi kaum muda. Bahkan Paus mengutip Carlo dalam seruan apostolik terbarunya yang menulis, semua lahir seperti aslinya, banyak yang mati sebagai fotokopi. Sayang sekali, kita tahu itu adalah sesuatu untuk semua orang, tetapi tidak semua orang menjawab panggilan ini karena sayangnya mereka cenderung menyamakan diri mereka dengan dunia. Mereka lupa bahwa mereka dipanggil ke surga dan mereka tidak memikirkan kematian. Contoh Carlo sangat sederhana. Maksud saya, dia tidak mengikuti kelompok Katolik manapun. Anda tahu, dia hanya seorang anak normal yang menghadiri misa di parokinya. Salib adalah pusat hidupnya dan itu merupakan cara yang sangat sederhana untuk menjadi dekat kepada Yesus melalui sakramen.
Nah, gimana? Setelah mendengarkan kesaksian mamanya Carlo, kita jadi tergerak untuk meneladani kehidupan Beato Carlo, bukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menuju kekudusan seperti Carlo. Misalnya, baca kitab suci, berdoa setiap hari, mengenal lebih dekat Yesus Kristus melalui Ekaristi, dan yang terpenting, menggunakan talenta yang kita miliki untuk berbagi. Ikuti terus media sosial OMKNet ya untuk info asik dan kegiatan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah. Nah, setelah teman-teman muda melihat tadi tayangan dari Beato Carlo tadi, kita sekarang lanjut ke pertanyaan sharing ya. Untuk yang pertama, teman-teman muda, apa sih pesan yang bisa kalian dapatkan setelah menonton film tersebut? Lalu yang kedua, menurut kalian, apa aja buah-buah komuni yang bisa kalian temukan dalam film tersebut? Boleh dong teman-teman muda sharing pengalaman ataupun mau jawab pertanyaan dari 2 pertanyaan tadi, boleh ada yang mau jawab gitu. Atau mungkin dari petugasnya, dari yang mimpin. Aku mau coba dulu, boleh nggak? Boleh Kak, boleh, silakan. Aku jujur, aku pertama kali banget tahu cerita tentang ini Carlo Acutis. Terus tadi aku sempat merinding sih waktu dengarnya. Memang betul ya kalau memang dia jadi pelindung anak muda, karena dari cara hidupnya sampai usia 15 tahun ya, itu benar-benar pusat hidupnya Tuhan Yesus banget. Kalau menurut aku, pesan yang didapetin dari nonton film itu, ada sih satu kalimat yang tadi diomongin di film, yang ngacu ke ayat, karena kamu bukan anak-anak dunia, tapi anak-anak terang. Dan karena aku itu benar-benar ngegambarin kalau iya, gaya hidup anak-anak Tuhan Yesus tuh memang nggak bisa sama gaya hidup anak-anak dunia yang suka-sukanya sendiri, yang ya pokoknya kita lah yang kayak rebel banget. Anak muda kan suka banget ya ngelakuin banyak hal yang baru-baru dan ngikutin arus aja. Tapi dia ngajarin kalau dari kecil pun, dari dia mungkin masih SD ya, dari SD ke SMP, dia benar-benar jadi panutan teladan anak-anak yang kayak pasti situasi dia selama di sekolah, mungkin ya, yang aku gambarin, ih kamu tuh beda banget ya sama anak-anak yang lain gitu kan. Unik lah, pokoknya dia pasti beda sendiri gayanya. Tapi ternyata memang itulah yang Tuhan tunjukin kalau ya nggak harus sama yang lain, karena kalau memang hidupnya dari Tuhan Yesus, pasti dia bakal stand out dan bakal jadi punya banyak follower yang juga ngikutin Tuhan Yesus dari cara hidupnya. Buah-buah komuni, kalau buah-buah komuninya aku boleh gitu nggak ke slide yang tadi yang dibacain sama temen waktu belajar dari pengalaman ya, yang slide sebelumnya. Aku lupa buah-buah komuninya apa aja.
Ada nggak slide ke sebelum-sebelumnya yang ada poin-poinnya itu loh. Mana? Nggak ada ya? Ya udah deh kalau nggak ada. Aku bingung soalnya buah-buah komuninya, tapi mungkin yang menjadi semakin dekat sama Tuhan Yesus. Makasih. Kalau gitu saya lanjut sharing ya Kak ya. Ya, boleh, boleh. Oke. Kalian mau sharing apa? Ya, yang saya dapatkan itu jujur ya, saya itu benar-benar kayak apa ya, terinspirasi lagi gitu loh, bahkan dengan seorang yang apa namanya sekarang ini mungkin kalau sudah hidup mungkin sekitar umur 20 tahun lebih. Nah, itu. Namun apa yang sudah terjadi memang sudah terjadi dan dirinya pun sudah menerimanya, takdirnya seperti itu. Nah, tapi sikap yang benar-benar apa ya, buat saya terinspirasi itu pendiriannya yang teguh gitu loh, baik imannya dia maupun caranya dia bersikap. Karena kalau dipikir-pikir lagi, kalau kita kayak apa ya, kita kan kayak sebenarnya mau melakukan tanggung jawab kita sebagai umat Kristiani, sebagai umat Katolik. Nah, tapi nanti itu ada orang yang ngomong kayak sok suci ta, sok apa gitu. Nah, sebenarnya itu kan berarti nanti kan kayak kita dites gitu kan ya pendiriannya kita. Nah, namun sosok seperti kayak Carlo Acutis dia teman gitu. Orang dia itu tetap bisa berperian teguh pada prinsipnya. Nah, itu benar-benar jadi dorongan saya gitu untuk terus menyokong diri saya agar ya bisa menjadi seperti dia gitu. Dan untuk buah-buah komuni dari sosok dari Carlo Acutis ini yang saya dapati itu dia mau menguduskan diri dan juga mau bersyukur. Bahkan bisa dia mengakui bahwa dia akan sebentar lagi mati, dia bukannya apa merasa dia tidak minta apa-apa, namun dia malah bersyukur karena segala hal positif yang dia lakukan pada saat hidupnya itu dapat membahagiakan Yesus. Nah, itu keren sih, keren parah. Gitu. Udah? Ya. Gitu aja? Ya. Oke, oke. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain gitu? Atau Valen mau nunjuk siapa? Silakan. Wah, nunjuk ya, Kak ya. Jennifer ya, Kak ya? Jennifer. Oke, Jennifer, boleh. Jennifer mana nih, Jennifer? Halo, Jennifer. Masih di meet ini enggak ya? Mungkin belum ada, Kak. Oke, baik. Kalau Jennifer nggak ada, ganti aja ya, Len ya? Ganti siapa, Len? Coba, Len. Hubertus mungkin ya, Hubertus. Teman saya itu. Ayo, Hub, sikat. Kalau pesan-pesan yang saya dapat itu ya kayak mungkin kita harus kayak kan sekarang kan banyak kegiatan apalagi pas masa SMA gini, jadi ya lebih mencoba kayak ngikuti kegiatan-kegiatan kayak gini supaya makin dekat juga. Sama aku juga pernah merasa kayak lebih tenang aja kalau ngikutin gitu. Ya, kalau untuk buah-buah komuninya aku lupa poin-poinnya jadinya gitu. Ya, sekian.
kayak tetap berusaha gitu ya bro ya, biar kita tetap bisa connect sama Tuhan. Iya. Yoi, keren. Thank you, Hup. Gitu aja ya? Ada tambahan lain kah? Gitu aja. Oke, kalau gitu aja. Ini yang lainnya mana ini? Dari konferensi sekolah aku, Smaksta, teman-teman yang lain, ada yang mau sharing kah? Mungkin dari kakak-kakak petugasnya ini, Agnes atau enggak Valentina, atau Sibilina, atau dari Kak Bonar? Kak Bonar mau sharing? Kalau boleh saya sharing sedikit mengenai Beato Carlo Acutis itu, sebenarnya ceritanya itu juga menarik bagi saya karena saya juga hampir sama seperti yang dilakukan Beato Carlo Acutis tersebut. Terinspirasi ketika mengikuti Ekaristi, kemudian berbagi kepada sesama. Jadi lewat Ekaristi itu pesan yang kita bisa dapat itu kita bisa berbuah gitu. Kita bisa berkumpul, kita bisa menyebarkan kasih itu kepada sesama. Jadi nggak dipek sendiri, nggak diambil sendiri. Jadi kita bisa membaginya pada orang yang membutuhkan akan iman yang goyah, mungkin dia kekurangan iman atau dia terombang-ambing dalam masalah hidupnya. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Kalau dari aku sendiri ya, aku tuh emang setuju tadi sama pendapatnya Kak siapa ini tadi? Gianiti Claresta. Halo Kak, aku tuh setuju banget sama pendapatnya Kak Gianiti ini karena ya dia itu masih umur muda, masih umur belasan tahun, tapi dia bisa apa ya kayak men-sharingkan, dia itu bisa ngasih contoh ke teman-temannya gitu loh, bahwa ajaran gereja itu benar-benar baik gitu. Dia itu bisa kayak jadi contoh buat teman-temannya dan nggak gampang buat terpengaruh. Kan biasanya kalau anak-anak yang di umur segitu itu gampang banget, soalnya emang masih labil, emosinya kadang nggak bisa diatur, mood swing, kayak gitu. Jadi ya benar-benar luar biasa sih. Sosok Beato Carlo ini tuh benar-benar, wah, menginspirasi sekali untuk kita. Untuk remaja-remaja yang masih usianya belasan tahun itu. Dari aku sih kayak gitu. Mungkin ada yang nambahin lagi? Dari teman-teman ini. Ada siapa lagi ya ini? Michael Keana atau Hubertus? Atau siapa ini? Valentina mungkin mau nambahin? Kak Valen, mau nambahin nggak? Boleh. Oke, aku juga baru tahu tentang Beato ini tadi, baru mendengar dan baru tahu juga bagaimana ceritanya. Menurut aku juga sangat menginspirasi. Banyak anak sekarang ini lebih ke dunianya sendiri daripada kita deketin sama Tuhan gitu. Kayak buat apa sih deket sama Tuhan, dapat apa seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita deket sama Tuhan, kita doa sama Tuhan, itu semua itu jalan tuh dimudahin sama Tuhan. Ya memang kita nggak berpikir kalau itu bakal langsung dimudahin, tapi perlahan Tuhan pasti kasih jalan yang terbaik buat kita seperti itu. Dan jangan takut juga kita sebagai anak
yang masih remaja buat deket sama Tuhan. Mau kalian dibilang apa sama teman kalian, oh sok suci dan lain-lain, itu terserah mereka. Tapi yang penting hubungan kita sama Tuhan itu tetap erat seperti itu. Kalau aku sih, menurut aku ini masuk di Ekaristi mewajibkan kita terhadap kaum miskin karena Beato Carlo ini juga memberikan teladan dalam mengasihi orang miskin seperti itu. Thank you. Oke, mantep nih Kak Valen ini. Mungkin Kak Agnes mau nambahin? Oh iya, ada Kak Diki ya dari SSW Bandung. Mungkin Kak Diki mau sharing-sharing gitu atau mau apa ya, nambahin? Silakan Kak Diki. Lagi away ya, ediksinya. Aku mau nambahin sedikit boleh nggak? Tadi yang aku udah ketemu nih buah-buah komuni udah di-share lagi sama Kak Pauline. Ini yang poin ketiga, memisahkan kita dari dosa. Aku baru keinget lagi kalau nggak salah tuh Beato Carlo Acutis dia ngaku dosa setiap minggu atau setiap hari gitu. Jadi emang ke gereja untuk ngaku dosa. Terus jadi apa namanya? Salah satu sosok yang ngajarin kalau ya anak muda walaupun kita belum punya pengalaman banyak, mungkin ya belum dosanya banyak, tapi ya terus-terusan pengen punya semangat untuk memperbaharui diri dengan pertobatan itu sih. Jadi memisahkan kita dari dosa sih gitu. Terus salah satunya ini nggak dari film sih, tapi ini dari SSP secara general. Aku bersyukur banget bisa gabung di SSP karena kita salah satunya bisa punya jiwa pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan, mereka yang mungkin nggak sebagai kehidupan kita gitu kan. Dan jadi aku super bersyukur juga untuk sampai hari ini bisa ada bareng-bareng kalian. Dan yaudah sekarang diteguhkan lagi dalam pendalaman iman kayak gini. Terus ada sosok muda yang lebih muda dari kita yang dia juga udah jadi teladan banget. Jadi aku semakin ke-trigger sih kayak aduh Gea, kamu harus lebih baik lagi. Cerminan anak Katolik yang baiklah ke depannya gitu. Oke, thank you udah boleh sharing. Oke, mantep banget Kak Hianiti. Gimana nih, Valen? Temennya siapa, Len? Kevin? Kevin. Mana kok nggak ada Dia namanya? Dia di sebelah saya dia. Oh gitu. Ya boleh silakan. Mau sharing gimana? Oke. Untuk pertama kali sih saya pernah pertama kali dengar untuk namanya sih. Jadi kayak saya lebih ke arah kayak menambah wawasan aja sih kayak. Maaf, bentar. Ini nggak kelihatan mukanya ini. Gimana ini? Tolong dong, keliatin dulu dong. Tunjukkan wujudmu, kawan. Nah, ini sahabat saya ini. Nah, jadi itu kayak saya menambah wawasan lebih ke arah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang lebih dekat erat hubungannya dengan Tuhan supaya kayak jalan kemudahan untuk kita itu kan salah satunya adalah Tuhan. Jadi untuk segala masalah kita bisa serahkan kepada Tuhan supaya mudah diberi jalan kepada Tuhan. Itu sih. Jadi kayak tidak terpengaruhi sama orang-orang lain gitu ya, pendapatnya diri kita sama orang lain, tapi kita tetap berpegang teguh gitu ya. Yep. Sama-sama mengandalkan Tuhan kan. Mantap. Ya gitu Kak.
Oke, mantep. Makasih ya sharing-sharingnya teman-teman. Terima kasih Ci udah kasih Ada kesempatan. yang mau nambahin lagi nggak ini? Gak apa-apa, sharing aja guys. Mana nih? Ada yang mau nambahin lagi nggak? Kayaknya cukup sih ya. Oke. Jadi kalau udah cukup, nggak ada yang mau nambahin lagi, kita lanjut ke sesi peneguhan ya, sama aksi-aksi dari kegiatan kita ini apa aja setelah tadi ngelihat cuplikan tayangan dari Beato Carlo. Silakan Kak Bonar. Oke, terima kasih Kak Arlita atas kesempatannya. Teman kita tadi telah melihat video dari Beato Carlo Acutis tadi. Sekarang kita masuk ke dalam sesi peneguhan, di mana pada pertemuan kita terakhir ini di Minggu APP yang kelima, kita belajar, kita merenungkan bersama buah-buah dari Ekaristi atau komuni tersebut. Seperti yang dikatakan di awal tadi, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mendapat persatuan untuk mewartakan kasih Tuhan itu sendiri. Dengan kata lain, merayakan Ekaristi menuntut kita untuk berbuah, tidak hanya pada diri kita saja. Seperti yang saya sharingkan juga tadi, kita bisa membagikannya juga terhadap orang yang lebih membutuhkan. Mungkin akan iman yang sedang bergoyah atau terombang-ambing dan sebagainya. Nah, penjelasan detail ini tentang buah-buah komuni yang kita lihat dalam tayangan ini ada 5 buah. Kita akan membahas bersama-sama mengenai 5 buah Ekaristi dalam Katekismus Gereja Katolik atau KGK 1391 sampai 1398. Maka kita akan belajar bersama tentang 5 hal tersebut. Yang pertama, ada poin pertama, komuni memperdalam persatuan kita dengan Kristus. Buah utama dari penerimaan Ekaristi di dalam komuni ialah persatuan kita dengan Kristus yang sangat erat. Kita ingat teman-teman, mungkin kita ingat dalam pertemuan ketiga yang bertemakan Inside Him, yang dimana dibahas komuni yang kita terima atau yang kita makan sungguh menyatukan diri kita dengan Yesus. Maka hendaknya kita juga serupa dengan Yesus itu sendiri yang kita terima dalam Ekaristi. Seperti dalam penjelasan video Beato Carlo Acutis dari kesaksian seorang ibunya yang mengatakan, jadi Beato Carlo Acutis itu bersatu dengan Yesus dan mengandalkan seluruh hidup kesehariannya dengan Yesus Kristus itu sendiri. Dan dia menerima Yesus itu dalam Ekaristi tersebut. Dan bisa dia juga memusatkan Kristus itu dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Beato Carlo Acutis tersebut. Maka kita pun sebagai kaum muda dapat mencontoh Beato Carlo Acutis tersebut. Bahwa Yesus adalah pusat dari kegiatan hidup kita atau sumber energi kita di dunia ini. Bagaimanapun kita menghadapi masalah, mungkin kita mengalami masalah di tempat kerja kita, tempat sekolah maupun kuliah, terlebih dalam keluarga kita sendiri, kita harus bisa mengandalkan Kristus itu sendiri. Karena kita telah menerima tubuh Kristus atau komuni dalam Ekaristi, berarti kita menerima Yesus di dalam hidup kita. Kita ikutkan Yesus di dalam masalah kita. Kita mengandalkan Kristus dalam setiap pergolakan hidup kita. Karena Yesuslah adalah sumber energi kita yang dapat kita temui saat kita menerima Ekaristi tersebut. Lalu poin yang kedua, komuni memperbarui rahmat baptisan yang sudah diterima. Komuni dengan tubuh Kristus yang telah bangkit berguna untuk melindungi, menambah,
dan membaharui penumbuhan kehidupan rahmat yang diterima dalam pembaptisan. Pertumbuhan ini dalam kehidupan Kristen membutuhkan makanan komuni Ekaristi tersebut. Sebagai apa? Sebagai roti peziarahan hidup kita sehari-hari. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan menghadap kepada Bapa, maupun kita dalam sakratul maut pun kita menerima Yesus tersebut. Selayaknya manusia, jasmani kita yang selalu membutuhkan makanan untuk hidup. Biasanya kalau kita sarapan atau kita makan siang atau makan sore, kita membutuhkan makanan untuk energi yang kita peroleh untuk kegiatan selanjutnya, untuk kegiatan yang kita jalani. Maka komuni ini sungguh menjadi roti hidup bagi jiwa kita. Setiap kali teman-teman muda menerima komuni atau kita semua menerima komuni dalam Ekaristi, setiap kali itu pula kita semua memperbaharui rahmat baptisan kita. Lalu di poin yang ketiga, komuni memisahkan kita dari dosa. Selain komuni memperbarui rahmat baptisan, komuni ini atau tubuh Kristus ini juga kita terima dalam komuni telah diserahkan untuk kita dan darah yang kita minum telah dicurahkan untuk banyak orang demi pengampunan dosa. Kristus menyerahkan diri kepada kita. Ia menghidupkan dengan kecenderungan yang tidak teratur pada godaan dan dosa. Dan pada akhirnya membuat kita berakar di dalam Dia. Teman-teman, kita pasti pernah mendengar pepatah bahwa kita akan semakin serupa dengan orang dan lingkungan terdekat kita, baik itu orangnya baik maupun hal buruk. Sederhananya saja, semakin kita sering merayakan Ekaristi dengan sepenuh hati dan menerima tubuh Kristus, tubuh dan darahnya, maka harusnya kita semakin serupa dengan Kristus itu sendiri. Serupa dalam hal apa? Serupa dalam hal nilai, pilihan, tindakan yang kita ambil, termasuk berkaitan dengan godaan dan dosa. Tentu kita sebagai orang muda, kita perlu terus menimba kekuatan dalam Ekaristi untuk menghadapi godaan dan juga dosa. Semakin kita ambil bagian dalam Ekaristi tersebut, atau kita semakin ambil bagian dalam hidup Kristus dan semakin kita bergerak maju dalam persahabatan kita dengan Kristus, semakin kurang pula bahaya bahwa kita memisahkan diri kita dari segala dosa-dosa kita lewat tubuh Kristus itu sendiri. Lalu poin yang keempat, komuni mempersatukan dengan gereja. Siapa yang menerima Ekaristi disatukan lebih erat dengan Kristus. Olehnya Kristus menyatukan Dia dengan semua umat beriman yang lain dari satu tubuh, yaitu gereja. Komuni membaharui, memperkuat, serta memperdalam penggabungan dalam gereja yang telah dimulai dengan pembaptisan yang kita terima. Mungkin kita terima sejak kita bayi, atau teman-teman ada yang dibaptis pada waktu remaja, atau teman-teman yang remaja pun yang dari agama lain pindah ke gereja Katolik yang menerima rahmat baptisan tersebut. Teman-teman, kita lewat baptisan itu kita mendapatkan perutusan untuk masuk dalam hidup gereja. Secara sederhananya, kita bisa mewujudkan persatuan tersebut dengan melibatkan diri di dalam dinamika umat, di lingkungan, komunitas, OMK, kelompok kategorial, dan kelompok yang lain. Seperti mungkin PDKK dan yang lain sebagainya, atau Legio Maria. Lalu yang terakhir, Ekaristi mewajibkan kita terhadap kaum miskin. Supaya dengan ketulusan hati menerima tubuh dan darah Kristus yang diserahkan untuk kita, kita juga harus mengakui Kristus di dalam orang-orang termiskin, saudara-saudaranya. Yesus sendiri pernah memberi teladan kepada kita untuk mengasihi orang, terlebih mereka yang miskin.
Bila kita bersatu dengan Yesus, kita juga bersatu dengan kasih-Nya itu tersebut yang nyata bagi mereka yang miskin. Teman-teman muda tentu tahu banyak hal yang kita dapat, tentu banyak hal yang diupayakan untuk membantu mereka yang miskin. Mulai dari upaya kita memberi secara segi ekonomi, atau kita memberi secara fisik, atau kita memberikan pengalaman kita kepada orang lain, supaya orang itu berkembang dan juga memiliki keterampilan dan juga akses dari kita, supaya orang tersebut bertumbuh dan juga berkembang di dalam hidupnya, agar mereka pun dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hal ini pun juga dilakukan oleh Beato Carlo Acutis, yang teladannya kita dengar tadi dalam mengasihi orang miskin tersebut lewat cara-cara yang sederhana. Waktu dia kecil, dia melihat orang-orang yang sedang kurang mampu, atau kita tiru seperti apa yang dilakukan Beato Acutis tersebut. Dengan cara yang sederhana tetapi bermakna bagi kita. Nah, teman-teman muda, setelah membagi buah-buah komuni kepada sesama, dan tentunya kita mesti kembali pada Yesus sumber hidup sejati. Maka mari kita bersama-sama untuk kembali lagi menerimakan Ekaristi secara langsung, bukan hanya mengikuti misa online dari rumah masing-masing, tetapi kita juga ikut terlibat dalam perayaan Ekaristi. Kita juga diundang oleh Tuhan Yesus sebagai tuan rumah dalam Ekaristi tersebut, supaya kita semua mendapatkan kembali buah-buah komuni tersebut. Mungkin sebelum saya ke aksi, saya mungkin ada suster yang ingin ditambahkan dari peneguhan kita pada malam hari ini. Kepada Suster Miriam, mungkin ada yang mau ditambahkan di dalam peneguhan ini? Kami persilahkan. Suster Miriam ini dari teman-teman, Suster Miriam ini dari KYM. Nanti bisa memperkenalkan diri sendiri ya, Suster ya. Silakan ya. Kami belum lihat wajahnya nih, Suster. Mungkin suster masih trouble sinyal ya, koneksi internet ya. Oh, malam Suster Miriam. Selamat malam, Suster. Malam semua. Suster. Puji Tuhan. Aduh, grogi aku. Tarik nafas dulu, Suster. 10 kali ditahan, Suster. Iya. Karena melihat Bu Lucy, grogi aku. Ya wis tak tutup kameranya.
Loh, jangan kameranya suster, kamera saya yang tak tutup, suster. Tunggu, jaringannya agak lari-lari. Apa Oh, tadi? gitu. Oh, tak kejar, suster. Jaringannya tak kejar. Oke. Malam semua, perkenalkan. Nama saya Suster Miriam Sinaga, KYM. Aduh, Bu Listi, jantungku dak dik-dik. Malam Suster Miriam. Halo, Suster Miriam. Itu ada temennya, itu teman sekampung itu sama Bonar kayaknya itu ya. Terus Ya, Bonar Pogot. Bonar Pogot, iya. Sama satu lagi Alexius Siahaan itu kayaknya tuh, ada teman sekampungnya lagi tuh. Iya. Mau ngapain di sini? Teng. Bu Lucy. Suster, pengalamannya suster aja mungkin punya pengalaman sesuatu dalam yang berhubungan dengan Ekaristi. Pengalaman yang sebenarnya pengalaman Ekaristi itu sebenarnya saya rasakan setelah masuk biara. Dulu atau saya masih sebelum masuk biara, saya belum pernah masuk jadi OMK atau orang muda Katolik. Makanya saya jadi suster ini berkah yang luar biasa, saya rasa. Karena SD sampai SMK saya sekolah di negeri yang mayoritas Muslim, terus yang teman-teman yang Kristen gak ada Katolik. Makanya setiap ibadah atau perayaan-perayaan gitu, Natalan di sekolah, itu kami mengikuti apanya Kristen, nggak Katolik. Makanya selalu kalau mau bikin tanda salib, lihat kiri kanan, makanya cuma di kampung aja, di rumah asli Katolik, tapi kalau di sekolah seperti rasanya kan, aduh, cuma sendiri tuh Katolik. Itu pengalaman terpikir cita-cita mau jadi suster. Yang cita-cita itu ya kalau bisa nanti dapat jodoh itu ya Katolik, biar tetap Katolik gitu. Iya, karena udah dirasakan kan. Tapi itu dulu sudah di sekolah minim Katolik, terus nggak gabung OMK, nggak pernah, nggak ada orang muda Katolik kampung. Karena di desa kami itu mayoritas juga Kristen. Makanya selalu, nanti aku jadi pindah gereja lah ini, kayak mana lah ini. Padahal selalu diusahakan mama kalau bisa dapat Katolik gitu. Karena anak gadis paling besar, perempuan paling besar. Setelah itu udah tamat sekolah, cari kerja, yang kenalan juga Kristen gitu kan, sahabat-sahabat. Terus sebenarnya saya masuk biara 2 tahun nganggur di luar. Karena berhubung orang tua tidak mengizinkan. Maklumlah kan orang tua itu, janganlah adikmu lah gitu. Perasaan mereka biar masuknya biar banyak cucunya. Makanya setelah kerja di biara sih, baru di situ saya rasakan, ternyata enak jadi suster ini. Kerjaannya berdoa terus gitu. Situ baru saya seperti dapat pencerahan gitu kan. Iya ya, enak kali. Suaranya merdu-merdu lagi, cantik lagi pakai selayar gitu. Baru mulai di situ lah. Seperti benih-benih panggilan itu tumbuh. Terus ditambah lagi kan dari pengalaman yang sekolah, enggak taat jadi Katolik.
Mungkin kalau aku jadi suster, nanti aku bisa berdoa di rumah, bapak sama mama sama adik-adik rajin ke gereja gitu. Karena jujur, kami sekeluarga itu nggak pendoa, nggak rajin ke gereja gitu. Makanya mungkin Tuhan punya rencana yang indah kan. Saya dipanggil dari antara yang berkeluarga jadi suster. Makanya sampai sekarang orang mama sama bapak itu kalau aku libur langsung semangat ke gereja. Biasanya yang dulu, udahlah kalian yang pergi ke gereja, katanya gitu. Sekarang kalau udah apa, ayo nang ke gereja gitu. Makanya itu mungkin buah dari Ekaristi yang saya rasakan. Karena juga sampai sekarang saya masih mampu setia. Biarpun ya zaman sekarang kan banyak godaan kan, lirik sana lirik sini. Kalau mau kok jadi susah, mereka ini pikir kok iya gak bebas lagi, nggak punya pacar, nggak punya HP kata. Itulah tantangan yang sekarang dihadapi orang-orang zaman muda. Makanya sulit sekarang mencari panggilan. Yang sering yang lebih banyak calon-calon kita itu yang dari desa-desa. Karena mereka kan seperti pengalaman saya mungkin umur-umur kita. Makanya sekarang juga saya merasakan kan, kadang kalau mengalami kesulitan, tantangan dalam panggilan, saya merasa Tuhan memang sungguh mencintai melalui orang-orang di sekitar kita. Karena kadang kita kan melihat seperti kita yang mengalami penderitaan yang paling berat gitu. Padahal orang-orang di sekitar kita ternyata punya pengalaman juga yang berbeda. Kayak kita bersyukur bisa saling berbagi, cerita, pengalaman iman gitu. Karena kan kadang saya sendiri, kalau aku suster dari keluarga yang seperti ini. Tapi setelah kita bercerita sama teman kita, ternyata juga mereka mengalami pengalaman iman seperti itu. Adalah yang karena orang tuanya yang broken, makanya dia masuk suster, jadi trauma gitu. Kan itu juga jadi pengalaman iman yang memotivasinya untuk jadi suster. Itu sih yang saya rasakan selama ini. Kalau berkat Tuhan itu memang sungguh melimpah melalui orang-orang di sekitar yang kadang kalau dilihatkan kita tidak kenal, tapi bisa mereka berbagi senyum sama kita, itu kan udah satu berkah yang melimpah. Terima kasih. Aduh, Bu Lucy. Terima kasih Suster, luar biasa ini. Suster Miriam ini teman-teman masih kuliah ya? Masih kuliah juga. Kuliah di mana Suster? Ya, UNESA. Oh, di UNESA. Ya, tapi jangan dilirik-lirik ya Susternya. Hanya saya yang boleh ngelirik Suster ini. Bu, boleh dilirik, tapi jangan berharap. Oh, jangan berharap. Biasa penyegaran mata kan, jadi bisa. Iya, betul. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang pengen jadi suster nih, terinspirasi dari kisahnya Suster Miriam merasakan buah-buah Ekaristi ketika masuk biara ya Suster ya. Karena jujur kalau di kampung kami itu Bu, itu kunjungan Romo itu mau sekali setengah tahun. Jadi kita jarang menyambut gitu. Makanya kekatolikan itu kadang kan nggak mendalam kita mengenal Ekaristi gitu. Kalau udah datang Romo, yaudah semangat untuk mengapa. Padahal kan sebenarnya kita kurang mendalami kan. Karena katekesi juga masih kurang gitu. Setelah di sini di kota tiap hari misa penuh berkah. Iya, teman-teman kalau pengen
Apa nih, mau lanjut atau ngobrol dulu nih? Oke. Ya, abis ini masih ada aksi dari Bona. Semangat, Suster! Semangat! Dengarkan sedikit sharing atau sedikit terbuka dari Suster mengenai pengalaman Suster waktu dia masuk biarawan atau dia masuk Suster, dapatkan suatu mujizat atau ada keterbukaan. Mungkin teman-teman dari kita juga mungkin pasti terbuka dari sharing dari Suster tersebut. Maka sebagai aksi dari APP kita pada hari ini, teman, untuk hari ini aksinya adalah sebentar lagi kan kita mau memulai pekan suci dan mau menjelang Paskah. Aksi kita adalah marilah kita bersama-sama untuk terlibat membantu panitia Paskah di paroki. Mungkin teman-teman mau melakukan hal yang sederhana, contohnya seperti kita menyumbang seperti sembako, kecil-kecilan tidak masalah. Yang penting membantu hal sederhana, membantu panitia Paskah di paroki kita. Mungkin demikian aksi yang bisa disampaikan. Nanti kita berlanjut pada sesi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya. Nah, teman-teman muda, tadi kan udah belajar dari ajaran gereja dan dari pengalaman. Sudah dilanjutkan juga dengan peneguhan dan aksi, dan juga ada sharing-sharing dari suster. Sekarang sudah saatnya kita mengakhiri pertemuan APP kita malam hari ini dengan berdoa. Mari kita hening sejenak untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas proses kami hari ini. Syukur juga atas berbagai pengalaman suka dan duka ketika berjalan bersamamu. Engkau mengajak kami untuk pergi bermisi seperti para murid-Mu. Engkau mengajari kami untuk memiliki hati yang penuh dengan syukur atas apa yang kami miliki saat ini. Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hari demi hari, agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang selalu siap untuk diutus pergi dimanapun. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari suster. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan menjaga kita, dan menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus
Yeay, kita udah sampai di akhir. Boleh kita open cam-nya dulu, teman-teman, suster, semuanya. Kita pendalaman iman terakhir nih, biar kita ada memori bersama sebelum kita ketemu lagi di tahun depan. Yuk, buka yuk kameranya yuk. Kak Alex Yustiahaan, Kak Benedikta, Kak Pauline, Kak Jennifer, Kak Hubertus, Kak Albert Haynes, Kak Diki. Siapa lagi? Yuk. Ditunggu. Sebentar lagi. Kak Jennifer, Kak Hubertus, Kak Albert Haynes, Kak Diki. Yuk, monggo. Suster menunggu kita. Abis ini siapa yang masih mau stay, boleh ya di sini. Suster kalau ada waktunya mungkin berkenan kita cerita-cerita lagi abis ini, suster. Baik, ini. Yuk, 3 lagi, kurang nih. Oh, Kak Diki pindah device ya. Dia lagi connecting. Ya, thank you Kak. Yuk, Albert Haynes, ada yang kenal nggak? Boleh nggak tolong di toel? Saya juga. Iya, toel dong. Toel biar ini buka kamera. Ayo Albert, buka kameramu, tunjukkan wujudmu. Kurang menegangkan buat Albert. Ya, dan dia kira-kira dia bakal buka nggak Valen kameranya? Buka yuk. Juga ya. Ayo Albert, buka Albert. Tunjukkan wujudmu. Bentar, saya jawab. Ya udah. Kak Diki jadi open kamera. Oke deh. Yuk, kita Kak Pauline tolong screenshot ya. Ya, kayak biasa. Oh, ya, 3, 2, 1. Cheers. Gaya apa lagi ya sekarang? Kayak bebas. Gini. Biasa apa? Oh, kayak ayu. Gimana yuk? Gini. Itu guys, teman-teman kayak gini. Oke. 3, 2, 1. Oke, terus gaya sejuta umat sekarang pakai cinta karena kita pendalaman yang terakhir, kita go for mission, kita siap diutus menyebarkan buah-buah ekaristi. Oke, pakai love yang gede. Oke, tangannya di atas, nggak apa-apa kalau belum mandi nggak apa-apa. Kita online, oke. Siapa yang fotoin Kak Pauline, tolong. Siap dulu, Valen, siapa yang belum? Hubertus, Jennifer, Evelyn. Siap Kak. Yuk, oke. Oke. 3, 2, 1. Ayo Agnes, let's go. Pegel. Ayo let's go. Oke. Thank you, teman-teman. Mau dong fotonya di-share. Mau dong. Iya. Mantap. Oh iya, di-share ke Diki ya nanti ya. Ke SSP Bandung ya. Iya. Nanti tak share lewat Galih ya. Oke, siap, thank you. Wah, itu yang Alexius itu lagi di mana tuh? Kayaknya ada sesuatu yang enak tuh di belakang tuh ya. Mana tuh? Waduh, lagi nongkrong atau? Lagi di itu tante komunitas tuh. Mahasiswa Katolik. Rapat umum anggota. Waduh. Wes, berat. Rapat umum anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik. Mantap, aktivis Katolik. Udah bener-bener siap divis. Oke deh. Oke, teman-teman. Jangan lupa, ini aku review sedikit. Ada 5 ya kan. Kemarin kita ada di pertama. Yang pertama holiday, kedua meet up with him, ketiga invite him, keempat get up, 5 go for mission. Jadi intinya dari semua, kita perlu menguduskan hari Minggu karena hari Minggu itu harinya Tuhan. Ketika kita ada di Ekaristi, kita bertemu sama Tuhan, ngelihat Tuhan Yesus dalam berupa roti anggur, terus kita juga menerima komuni, terus kita diajak untuk terlibat aktif,
Jadi apa, pribadi yang sadar, penuh, aktif, ya kan, anak-anak muda. Dan yang terakhir, kali ini kita siap untuk pergi diutus. Jadi walaupun pendalaman iman kita adalah yang terakhir kali ini, kita akan terus tunggu kalian lagi pelayanan selanjutnya, karya-karya selanjutnya, sampai nanti bisa menghasilkan